Oke, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di siri yang ketiga, yaitu renungan kita pada pagi hari ini. Ya, jadi yang pertama sekali saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi kita berjumpa di renungan firman Tuhan. Saya percaya sedikit banyak ini akan memberkati kita semua, khususnya para sahabat pelayanan yang berada di luar sana yang akan menyaksikan ya siri renungan ini. Dan terima kasih kepada sahabat pelayanan yang berada dalam grup sekolah kehidupan, dan juga para sahabat pelayanan yang berada di dalam acara Christian Facebook. Ya, terima kasih untuk support Anda ya dan dorongan Anda kepada saya. Dan ini merupakan berkat yang terbesar bagi saya untuk meneruskan kesinambungan pelayanan melalui media massa. Jadi pada pagi ini mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 14 ayat 26 sampai 28. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari yang baik yang telah Engkau sediakan bagi hamba ini. Biarlah hamba ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik mungkin di atas pernyataan kuasa, kasih, dan Roh-Mu Tuhan yang memberikan rema dan kekuatan baru di dalam pelayanan hamba ini Tuhan. Karena hamba ini percaya Tuhan, segala sesuatu yang disampaikan dalam merupakan Tuhan kehendak Engkau, keinginan Engkau, supaya Injil Engkau dapat diberitakan Tuhan di mana-mana lewat media massa. Hamba ini bersyukur sekali lagi Tuhan, karena pelayanan yang sedemikian rupa merupakan pelayanan di masa pandemik ini Tuhan, di masa lockdown ini Tuhan, dan peluang yang ada yang telah Engkau buka bagi gereja-gereja khususnya di tanah Malaysia ini Tuhan, merupakan kesempatan yang terbaik supaya namamu dipermuliakan, pemberitaan kabar baik dapat disebarkan di mana-mana Tuhan. Lewat media massa ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu Tuhan sungguh nyata dan akan memberkati banyak orang yang berada di luar sana. Terima kasih Tuhan, terpuji terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya sekali lagi kita bertemu di dalam pelayanan ini, pelayanan lewat media massa, Facebook, ya, manapun pelayanan media massa, Facebook, dan juga WhatsApp, dan juga ya YouTube. Ya, kita bersyukur karena semuanya itu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya hamba ini juga mengambil kesempatan ya untuk mengungsikan firman Tuhan atau kebaikan Tuhan ya di siri yang ketiga ini yang bertemakan hidup damai dalam Kristus. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hidup damai dalam Kristus merupakan salah satu daripada patokan iman orang percaya. Nah, sekali lagi saya katakan, Yesus itu Raja Damai. Yesus itu adalah pembawa damai bagi kehidupan sejagat manusia dalam dunia ini. Tanpa damai yang Yesus berikan, tak mungkin setiap orang mengalami damai sejahtera
ya, mengalami pembebasan dan mengalami sukacita. Dan saya percaya ini merupakan berkat-berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan pada pagi hari ini merupakan satu berkat lagi yang terbesar bagi setiap kita. Karena kesinambungan daripada berkat perkongsian firman ini, yaitu hidup damai dalam Kristus, akan berterusan, bahkan menjadi pegangan, bahkan menjadi iman, menjadi tindakan di setiap iman kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Di ayat yang ke-26 ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ibu dan bapak yang saya hormati di dalam Tuhan, firman ini bukanlah firman yang biasa-biasa, tapi ini merupakan firman yang menjadi kekuatan dan rema di setiap kehidupan orang percaya. Nah, seperti sedia maklum yang kita tahu tentang firman ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, penghibur yang dikatakan itu adalah Roh Kudus dan bukan siapa-siapa. Nah, setelah kenaikan Yesus ke surga, penghibur ini telah datang, yaitu diutus oleh Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita harus paham di sini, tanpa pengangkatan Yesus di surga, Roh Kudus ini tak mungkin diutus bagi setiap orang percaya. Walaupun banyak orang mengatakan tanpa kehadiran Yesus di dalam bumi ini atau di dalam dunia ini, Roh Kudus sudah ada. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan kitab suci lewat perjanjian lama, Roh Kudus sudah wujud. Ya, seperti sedia maklum yang kita lihat pekerjaan Tuhan kepada para nabi dan pekerjaan Tuhan, ya, ada berbagai-bagai cara. Sebagai contoh, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa, ya, di padang gurun sedang membakar belukar. Jadi bayangkan itu, saudara. Itu adalah Roh Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri sedang membakar belukar. Tapi belukar itu tidak terbakar. Nah, itu Tuhan menggambarkan diri dia, ya, secara harfiah, kelihatan seperti api. Ya, tapi tidak kelihatan Tuhannya, karena Tuhannya adalah roh. Tapi dia menggambarkan dirinya seperti api. Nah, itulah penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Musa di saat itu. Dan banyak lagi penglihatan-penglihatan yang dialami oleh para nabi. Jadi ada berbagai-bagai cara Tuhan memperlihatkan diri dia. Nah, tetapi yang kedua ini, setelah Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus, nah, Roh Kudus itu adalah sama Roh Tuhan yang telah dilihat oleh para nabi. Tapi pada masa yang sama, kenapa Yesus mengatakan ini? Ya, supaya para muridnya mengerti akan kenaikannya, bukannya kenaikan, ya, kehilangan tanpa jejak, kehilangan tanpa kuasa. Dia tidak akan kehilangan kuasa. Dia tetap memiliki kuasa. Kuasanya dari mana? Dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi kita sudah mengerti di sini penyertaan Roh Kudus itu, ya, lewat daripada nama Tuhan Yesus itu sendiri. Nama Tuhan Yesus itu sendiri sesuai dengan pernyataannya di sini. Karena ia mengatakan Tuhan mengutus Roh Kudus lewat namaku. Apa yang kita lihat dalam ayat 26-nya. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Nah, jadi di zaman perjanjian lama, mereka hanya mendengar suara Tuhan dan melihat, ya, gambaran-gambarannya secara harfiah. Di masa itu, ya, mereka melihat, ya. Tetapi pada masa itu Tuhan belum menyatakan lagi diri dia.
ya, siapa sesungguhnya dia. Nah, setelah firman sudah menjadi manusia, nah Tuhan sudah menyatakan diri dia yang sebenar lewat manusia yang bernama Yesus. Nah, dan kita harus sadar di sini, sebenarnya roh atau roh Tuhan dan perbandingan antara roh dunia ini sangat jauh beza. Ya, karena roh dunia ini adalah roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan kita melihat roh yang daripada dunia ini, kenapa ia disebut dua kali roh? Karena sekian banyaknya roh dalam dunia ini. Dan sekali saya katakan, ini adalah roh malaikat yang telah dihukum oleh Tuhan dibuang ke dalam dunia ini. Dan roh Tuhan ini ada satu saja, Roh Kudus, Roh Suci. Ya, itu pengertiannya, kudus, suci. Ya, itu pengertian mewakili. Ya, kekuasaannya itu. Nah, mewakili siapa diri dia. Roh Suci, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah, atau roh Tuhan itu diri dia sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila penghibur itu sudah datang, itu roh Tuhan itu sendiri yang telah menggantikan posisi kemanusiaan Yesus. Yesus tetap bekerja. Nah, dari situlah para muridnya mengetahui bahwa yang dulunya kedengaran suara itu adalah roh Tuhan itu sendiri atau Roh Kudus. Nah, sekarang sudah kelihatan Tuhan itu melalui tubuh Yesus, dan setelah Yesus naik ke surga, mereka sudah mengerti Roh Kudus itu sebenarnya adalah posisi Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri yang sama jenis yang ada di dalam diri Yesus, Roh Kudus atau Roh Suci. Jadi walaupun tubuh Yesus sudah berada di surga, duduk di surga, tapi roh dia sedang bekerja. Yaitu sesuai dengan pernyataan Yesus di sini, diutus oleh Bapaknya, katanya. Ya, diutus. Bukan berarti dia ada beza dengan roh yang sebelumnya dalam perjanjian lama. Ia adalah sama, tetapi ia memberi pengertian kepada muridnya bahwa Roh Kudus hanya dapat melakukan pekerjaannya lewat nama Tuhan Yesus. Sebab setiap orang yang diselamatkan, mereka harus menerima Yesus dan percaya kepada Yesus yang kelihatan itu 2000 tahun yang lampau. Kalau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan percaya segala pengajaran Yesus, dan percaya Yesus ini yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan percaya akan penebusan dosanya, dan percaya Yesus ini adalah juru selamat pribadinya, dari situlah dia akan mengenal siapa Yesus. Karena melalui pengenalan tentang Yesus itu, di situ dia akan mengenal juga Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menyatakan semuanya itu lewat penerimaan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Lewat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, di situ Roh Kudus akan bekerja. Dan sebab itulah firman Tuhan berbicara di sini, diutus di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, bukan berarti Alkitab kehilangan kuasanya. Bukan berarti firman Tuhan kehilangan kuasanya. Bukan berarti apa yang ditulis oleh para rasul, para nabi ini akan kehilangan kuasanya. Tidak mungkin. Kenapa? Allah Bapa di surga sudah mengutus Roh Kudus atau Roh-Nya sendiri lewat nama Yesus. Dan itulah yang akan mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita atas penyertaan Roh Kudus itu. Apabila Roh Kudus itu menyertai seseorang dalam pikiran orang, dalam hati orang, itu akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan, akan mendidik kehidupan rohani kita. Nah, itulah kepentingannya kita memahami konsep pengajaran Yesus, segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Karena di situ Roh Kudus akan mengingatkan, mengajarkan, menambah pengetahuan, bahkan akan memberikan kita kekuatan demi kekuatan setiap hari. Karena kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita pada hari ini, tidak lagi ada kata istilah
bahwa mengandalkan kekuatan itu kepada pengetahuan tanpa penyertaan Tuhan. Yang namanya bersifat rohani, bersifat Alkitab, bersifat teologi, dan apapun yang kita mau lakukan demi untuk gereja Tuhan, penyelamatan jiwa-jiwa, semuanya bersumber kepada Roh Kudus itu sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? So, firman Tuhan ini berbicara, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Roh Kuduslah yang akan menegur kita, segala sesuatu yang kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Dan saya percaya sekiranya kita benar-benar ingin memperbaiki kehidupan rohani kita, menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, kita akan menemukan setiap jawaban dalam persoalan hidup kita. Karena saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan setiap orang percaya, mengingatkan. Dan tidak mungkin kita akan lupa akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini sekiranya Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Nah, sebab itulah tiada tolok bandingnya pengajaran Tuhan Yesus ini. Kalau kita sungguh-sungguh menyelidikinya di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri. Sebab itulah Yesus mengatakan, hanya Tuhan yang dapat membantu kehidupan kita, memberikan kita kekuatan hari demi hari. Jadi itulah peringatan-peringatan yang Yesus beritahu kepada para muridnya. Dan Yesus beritahu kepada setiap kita yang percaya, bahwa Tuhan akan mengingatkan kita, mengajar menjadi kita lewat penyertaan Roh Kudus itu. Walaupun Yesus sudah berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia tetap bekerja lewat Roh-Nya atau Roh Tuhan. Nah, itulah yang sedang mendidik kita. Dan sesuai dengan tema di sini, hidup damai dalam Kristus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berdamai dengan jiran kita, dengan saudara mara kita, dengan ahli gereja kita, dengan keluarga kita. Kalau ada Roh Tuhan atau Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, mendidik kita, menegur kita tentang kebenaran, sudah pasti kita tidak akan terkandas, kita tidak akan jatuh. Bahkan hidup kita dipulihkan hari demi hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan disempurnakan hari demi hari, sehingga akan kita menemukan, ya, kebenaran demi kebenaran, jawaban demi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, ia membuatkan saya sangat tersentuh. Kadang-kadang saya menitiskan air mata setiap kali saya membaca firman Tuhan. Ya, ini merupakan pernyataan terakhir yang dikatakan oleh manusia Yesus itu sebelum dia naik ke surga. Bayangkan 2000 tahun yang lampau, kita adalah murid-muridnya dan kita berada di sisinya, dan dia mengingatkan ini dan dia memberitahu ini. Sudah pasti hati kita tersentuh dan menyebabkan kita sangat sedih. Itu merupakan pernyataan daripada seorang Bapak rohani kita yang akan meninggalkan kita. Merupakan harta yang ditinggalkan. Dan dia memberi tanggung jawab kepada kita untuk memegang harta yang mahal itu. Harta yang begitu mahal itu dalam kehidupan kita. Yaitu apa kata Yesus? Damai sejahtera tinggalkan. Dan kenapa saya memberi tema ini? Hidup damai dalam Kristus. Karena Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Yesus sudah meninggalkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saudari yang ada di luar sana. Dan itulah damai sejahtera. Memiliki kuasa yang terbesar di surga. Yang Yesus berikan kepada setiap umatnya. Supaya kita memiliki, mengerjakannya, mempraktikkannya.
mengamalkannya, dan dilakukan itu kepada setiap orang yang berada di sekeliling kita. Sebab itulah Yesus mengajar dunia ini, mengajar para sahabatnya bagaimana mengasihi sahabat. Tapi aku memberitahumu atau aku mengajarmu. Sekali lagi saya katakan, Yesus maju selangkah dan kasihi langsung. Jadi bayangkan pernyataan ini, saudara. Ya sangat menyentuh hati, boleh menitiskan air mata. Ini merupakan harta yang terbesar di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita memiliki cinta yang besar untuk Kristus. Dan damai sejahtera inilah yang telah mengubah dunia. Damai sejahtera inilah yang telah mengubah kehidupan orang percaya. Sehingga kan banyak orang percaya diubah oleh kerana kuasa damai sejahtera ini. Yesus adalah Raja Damai. Dia penuh dengan kasih. Dan setiap pengajarannya merupakan kasih. Dan inilah harta yang termahal di dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Yesus bahkan bukan saja meninggalkan damai sejahtera itu kepada kita, merupakan harta yang terbesar, harta yang terhebat, termahal dalam kehidupan kita. Tapi dia memberikan dengan percuma damai sejahtera itu. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang Yesus berikan dengan kita secara cuma-cuma, tak perlu dibayar. Yesus tidak perlukan bayaran apa-apa daripada kita. Karena Yesus mengatakan, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Hati kita merupakan harta yang termahal di mata Tuhan. Dan Yesus memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kita. Ambillah ini, sematkanlah dalam dadamu, simpanlah dalam bilik-bilik hatimu. Yang merupakan kekuatan. Apabila di dalam hati kita, di dalam bilik hati kita ini memiliki damai sejahtera yang Yesus telah berikan, itu akan menjaminkan masa depan kita. Menjaminkan kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sebab itulah Yesus memberikan damai sejahtera itu sebelum dia terangkat ke surga. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki harta yang termahal itu, yaitu damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Dan damai sejahtera itu adalah kuasa yang terbesar di surga. Karena di surga memiliki damai sejahtera, memiliki protokol damai sejahtera, memiliki undang-undang damai sejahtera, memiliki damai keamanan. Di surga adalah jaminan damai keamanan. Dan sebab itulah undang-undang dan protokol yang ada di surga Yesus turunkan di dalam dunia, Yesus berikan kepada umat Dia. Supaya setiap ahli surga, setiap jemaat surga, setiap penduduk surga, pewaris surga itu adalah anak-anaknya kita semua, harus memiliki damai sejahtera itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini, kalau Yesus sudah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap pribadi kita, katanya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Apa kata Yesus kepada muridnya? Sekiranya kalau kamu mengasihi aku, sudah pasti kamu bersukacita, aku pergi kepada Bapa-Ku. Dia mau menghapus air mata kita, kesedihan kita, kepiluan kita, karena dia sudah diangkat ke surga. Seharusnya, kata Yesus, kamu bersukacita, karena aku sudah pergi kepada Bapa-Ku. Itu berarti, ini membuktikan, Yesus adalah pemilik surga itu. Dia adalah raja di situ. Karena dia raja damai di dunia ini. Dia juga raja damai di surga. Nah inilah masanya kita bersuka cita. Tak
akan pengangkatan Yesus itu membuktikan kematiannya tidak sia-sia, kebangkitannya tidak sia-sia. Kalau dia hanya mati dan bangkit saja dan tidak terangkat ke surga, masalah bagi kita semua. Tapi apabila ia sudah terangkat ke surga, itu membuktikan dia adalah penduduk surga. Dia adalah pemilik surga. Dia adalah raja damai di surga. Jadi bayangkan itu sukacita yang terbesar bagi orang percaya. Siapa yang ikut Yesus? Apa kata Yesus? Kamu akan bersama-sama denganku di surga. Aku pergi dulu menyediakan rumah bagimu. Dan aku akan datang kembali dan mengambil kamu semua, mengangkat kamu semua. Inilah sukacita yang terbesar. Dan sukacita ini hanya berlaku kepada setiap orang yang memiliki damai sejahtera dalam hidup dia. Hanya berlaku kepada setiap orang yang memiliki damai sejahtera dalam hidup dia. Dan tidak mungkin berlaku kepada orang yang memiliki kebencian dalam hidup dia. Memiliki amarah, kedengkian, sifat-sifat yang buruk dan jahat. Mungkin mereka memiliki damai sejahtera. Tapi anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan, saya percaya kitalah pemilik surga itu. Apabila kita sudah memiliki Yesus, kita sudah memiliki segala harta yang dia. Dan harta yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, yaitu hidup damai dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat 28 ini merupakan satu ayat yang benar-benar memberikan kita kekuatan baru, rema yang baru, kehidupan yang baru setiap hari, setiap waktu, untuk membentuk jati diri dan iman kita, membentuk kepercayaan kita, membentuk kekristenan kita dengan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini, kalau engkau adalah pengikut Kristus dan engkau memiliki kasih yang besar itu akan terlihat dalam hidupmu dengan begitu nyata. Kalau engkau pengikut Kristus dan pelaku-pelaku firman, damai itu terlihat dalam kehidupanmu dengan jelas, dengan nyata. Kenapa saudara? Tidak ada gunanya kita memiliki kasih kalau tidak ada damainya. Tidak ada guna kita memiliki damai kalau tiada kasihnya. Wujudnya damai itu karena kasih. Dan wujudnya kasih itu karena damai. Mari saudara, dalam kehidupan kita, mari kita memperlihatkan kesaksian hidup kita dengan lebih luas lagi. Kita menunjukkan kepada tetangga kita, keluarga kita, orang sekeliling kita, bahwa firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tapi adalah firman yang hidup, firman yang bernyawa, yang memberikan kekuatan baru, harapan baru, memberikan kita kehidupan yang baru setiap hari diperbaharui di dalam Tuhan. Karena kita memiliki harta yang terbesar, yaitu hidup damai dalam Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita teruskan semangat, kekuatan yang baru di dalam pelayanan keseharian kita untuk menjadi orang yang lebih benar, yang lebih kuat. Usahakan itu, walaupun mungkin kita tidak mampu, tapi kita harus berbeza daripada orang sekeliling kita. Mereka juga orang seperti kita, tapi yang membezakan, mereka bukan pengikut Kristus, tapi kita adalah pengikut Kristus yang harus bersaksi, memberitakan kabar baik, dan berusaha supaya kita segambar dengan Kristus dalam kehidupan rohani kita setiap waktu. Terima kasih. Ini saja perkongsian firman Tuhan kita pada pagi ini, dan saya percaya sedikit sebanyak boleh memberkati kita.
Jadi jadilah orang yang percaya dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan